kasus KPK kok masih diserang terus sih? Saya pikir dengan memenjarakan saya selesai. Terakhir Pak, pesannya Pak. Kita makan siang dulu. Jangan takut, jalan terus. Maafkan saya terharu melihat tadi. Konstitusi kita sudah jelas. Bahkan mantan presiden di Republik ini, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, mengganggu bangsa ini, mengganggu Pak Jokowi dan seluruh stafnya, timnya yang sedang berjuang hidup mati. Waktu saya tiba, peristiwa itu pada saat itu saya tiba di Jakarta, ya. Ketika mendengar telepon bahwa saudara saya tertembak, ya, tapi belum katakan bahwa sudah meninggal, saya terbang ke Jakarta. Agak ganjil, 3 kompol yang mengaku dari Polda Metro Jaya datang ke saya, menanyakan saudara almarhum siapa. Saya bilang saya, ada apa? Pertanyaan, saudara sudah tahu bahwa motif dari pembunuhan almarhum saudara Anda? Enggak, saya enggak tahu. Kenapa masalahnya? Ini persoalan apa? Apakah di tempat kerja almarhum itu atau ada hal yang lain? Motifnya sudah muncul bahwa itu cinta segitiga. Wah, hebat banget ini. Almarhum ini dulu, korban, pernah datang ke saya, mengatakan bahwa, Pak, hanya Bapak mungkin yang bisa nolong saya. Tolong Pak, urus ini Pak, katanya gitu. Saya bilang, saya ini bukan ngurus yang begini. Urusan saya adalah pemberantasan korupsi. Saya usut, kita cek. Sama wakil saya waktu itu Chandra Hamzah, kita cek. Gimana Chan? Ada nggak akurat nggak buktinya? Akurat Pak, katanya bisa kita teruskan. Antasari setelah keluar dari istana pertanda lebaran kuda akan segera tiba. Bagi saya, orang korupsi itu terserah dia deh. Memang sih merugikan dalam skala besar. Hanya masalah waktu mereka yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Karena kalau mau dilarang juga akan habiskan waktu toh. Dan ada pihak yang memang lebih berwenang dalam hal ini yaitu KPK. Saya pikir pemberantasan korupsi itu benar-benar bisa terwujud hanya jika pimpinannya bersih. Tapi jika selama kepalanya masih kotor, tidak usah percaya bahwa pemberantasan korupsi benar-benar akan ditegakkan. Itu namanya mimpi. Toh, terbukti juga sejak dulu koruptor merajalela di mana-mana. Tapi kita masih bisa makan kan? Cuma kita yang jelata ini susah kaya karena koruptor. Mungkin inilah cara berpikir yang diterapkan di zaman Orde Baru. Makanya tidak heran, rakyat di zaman Orde Baru itu merasa aman-aman saja. Dan banyak yang masih merindukan zaman Orba ketika membandingkan kondisi politik dan negara di zaman sekarang. Tapi bagi saya, tidak ada yang lebih sadis dan kejam daripada tokoh-tokoh yang mulai memprovokasi di mana cara berpikirnya, tutur katanya, sampai tindak tanduknya berpotensi memecah belah kita yang hidupnya damai-damai saja. Karena biarlah kita tidak kaya, tapi setidaknya kita bisa tenang dan damai dalam cari makan. Begitu. Jadi, benar-benar tidak bisa menolerir orang-orang yang mengorbankan keselamatan banyak orang demi kepentingan pribadi. Orang-orang seperti ini lebih berbahaya daripada teroris karena mereka itu membumi hanguskan dengan cara yang santun sekali tanpa harus lecet sedikit pun dan tanpa senjata. Lalu kemudian dengan mudahnya cuci tangan, gemas saya, pengen cubit deh jadinya. Jadi rasa-rasanya memang tidak bisa tinggal diamnya jika permainan dan perdamaian yang dipertaruhkan. Ingat saat Pilpres di tahun 2014 lalu ketika JK mengatakan bahwa hancur negara ini jika dipimpin oleh Jokowi. JK bukan hanya satu potensi besar Jokowi, tapi juga sudah tahu bahwa jika Jokowi dengan tegas akan membasmi korupsi, maka di saat yang sama akan terjadi huru hara di negeri ini. Pemberantasan korupsi memang selalu sepaket dengan politik berdarah. Maka tidak heran JK yang bisa melihat potensi konflik yang akan terjadi di pemerintahan Jokowi dan sudah berpengalaman dalam mengatasi berbagai konflik pada akhirnya ditunjuk menjadi wakil Jokowi. Bukannya katakan tidak pada korupsi merupakan jargon sang mantan? Itu hanya sekedar jargon saja, hanya untuk meyakinkan bahwa pemimpin dari kalangan militer kali ini tampil beda dengan pemimpin dari kalangan yang sama yang pernah memimpin.
merupakan strategi marketing saja. Tapi pelaksanaannya hanya panas-panas tahi ayam dan masih bersifat tebang pilih. Buktinya, Ketua KPK Antasari Azhar yang memang ingin menjaga kewibawaan lembaganya dengan memberantas tanpa tebang pilih, akhirnya dibui juga dengan skenario yang tetap bisa dibaca terlalu dipaksakan dan mengandung unsur drama.